Malaikat aja nggo cerita. Sekarang ciri khas malaikat saja sing populer, di mana penduduk bumi melanggar hukum, malaikat terus bubar kok. Udah nggak mau lagi, udah nang langit kabeh. Kita nggak boleh cerita malaikat. Kebanyakan kayak begitu. Niki cincin kula khodame malaikat dapur muruah kowe. Malaikat makhluk yang yaf'alu nama yu'marun. Makhluk yang paling ya begitulah. Ojo cerita malaikat. Lalu kabeh. Walaupun tadi katakan malaikat bisa di bawahnya manusia, tadi jawabannya Mi'raj itu. Bril kowe komandek. Aku badi dikancani terus sampai ke depan. Mat, aku rasa mlebu alam itu atau tempat itu. Dan aku malaikat mlebu kono aku hangus, hancur. Hanya manusia yang bisa masuk itu. Itu untuk memberikan dalil bahwa manusia kalau memang betul lah jadi manusia kan dikatakan pangeran di atasnya gembongnya malaikat Jibril bentuknya. Terus ojo cerita malaikat. Malaikat itu makhluk yang sensitif, yang hanya punya akal tapi tidak punya nafsu. Lah iblis hanya mempunyai nafsu tok. Menungso akal karo nafsu. Paling bagus jane melanangi dan keterangan itu. Di saat Allah menciptakan raga Adam kun fayakun penyonyo jrek. Kemudian Allah membuat akal. Kun fayakun jedit jadi akal. Kemudian ditanya, ya aklu man ana wa man anta. Aku sopo pe sopo. Akal itu langsung jawab, ana abduka wa anta rabbi. Bagus. Lepokna dodo tengeneng Adam. Ini akal. Setelah itu Gusti Allah menciptakan nafsu. Kun fayakun judul. Kemudian ditanya, ya nafsu man ana wa man anta. Terus nafsu jawab, anana antanta, gue lulu. Lepokna neraka 100 tahun diangkat begitu lagi masukin diangkat dan terpaksa termalingnya diantemi baru ngaku. Lo ngaku kait pertama lah, wah waras gue terling. Baru anak abdu kawan tarobi pun dalam keadaan terpaksa. Tetap para manusia nih hatinya orang kayak gitu. Lepoknya nanggon dodo kiwoneng Adam. Iki akal, niki nafsu. Akal satu komponen dengan malaikat. Nafsu satu komponen dengan iblis. Sehingga wama ubari'u nafsi inna nafsala amaratun bisu. Ini persoalan. Jadi amanat Allah, dua makhluk yang ada di tubuh kita ini menjadi persoalan berat. Terus Gusti Allah ndadekno hakim, bentuknya hati. Lagi dhuwur kandhalane menggo ke kiri lah, ini persoalan. Mulane porosnya hati itu sampai kudul hatinya itu seperti bunga sonubar. Sonubar cara mriki niku kaya bunga matahari. Gagange lurus, bunganya ndeglok. Ini persoalan ndegloknya ke kiri. Mulane wong alitase Allah apa nutupi rongga hati. Menceng. Ini secara peta hati itu lebih dekat wilayahnya dengan nafsu dibanding dengan akal. Maka bisa kita simpulkan karena persisian jarak hati dengan nafsu dan hati dengan akal yang mestinya kesana Gusti Allah hati dia kon jadi hakim. Nafsu moni nyolong, ojo korupsi, ojo. Dan ini akal kalau jangan karena satu komponen dengan malaikat ya kalau nama yumarun dan seterusnya. Korupsi, ojo korupsi, hati nih korupsi baiklah kan pena orang rekoso oleh duit korupsi lah. Dari bentuk peta antar jaraknya antara hati dengan nafsu lebih dekat, dengan akal terlalu jauh, sehingga kita simpulkan bahwa secara umum manusia itu 80% atine elek, 20% bagus, itu pun sikon yang menentukan. Nah, mertani kita ndonga sembrul.
Jadi dari peta itu bisa kita simpulkan secara kategori bahwa manusia itu 80% kemauan jelek, 20% kemauan baik, itu pun sikon yang menentukan. Ini persoalannya hati, mulanya hati ini pun disegi pengertian-pengertian hukum ben menjadi hati yang adil, tidak munafik dan tidak berat sebelah, walaupun lebih dekat rongganya dengan nafsu, terlalu jauh dengan akal. Ini persoalannya itu. Nah, itulah kaitannya manusia dengan malaikat, hanya sebagai kategori bahwa akal itu satu komponen dengan malaikat, nafsu itu satu komponen dengan iblis. Kenapa kita buat benda urusannya kalau malaikat? Di dalam dada kita itu sudah ada faktor malaikatnya. Bantah kalau gue ilmiah sekali modal. Ayo kita punya pacul, kenapa pakai pacul orang lain? Kita punya barang apa, kenapa memakai barang orang lain? Kalau dia itu berbicara malaikat, di tubuh kita ada komponen malaikatnya, itu dipakai, jangan campur tangan dengan malaikat yang sesungguhnya. Ini hanya komponennya ataupun sifat wataknya ada di dalam kita. Jawaban mantan ilminya. Ya ora percaya ya wis kono jenengan ngangge sabu bodho-bodho. Malah nama luna walakum amalukum manjalakum dinukum. Tersinggung.